Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang kembali di Magenta Islam. Wudhu memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Tidak sahnya wudhu seorang dapat menyebabkan sholat yang ia kerjakan menjadi tidak sah, sedangkan sholat adalah salah satu rukun Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan bagaimana dia berwudhu. Tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, berikut ini kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin pada tata cara berwudhu. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar dengan cara klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Tidak membaca bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Tidak sempurna membasuh anggota wudhu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudhu dan mengakibatkan ada sebagian anggota wudhu yang tidak terbasuh oleh air. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudhu. Sempurnakanlah wudhu kalian, sesungguhnya Abdul Qasim atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudhu dari api neraka. Dan dari Khalid bin Mi'dan dan dari sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud menambahkan, dan mengulang sholat. Membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah cucian dalam wudhu lebih dari 3 kali, sebagaimana yang sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-raguan yang muncul setelah selesainya wudhu, dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Boros dalam penggunaan air. Ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'nam ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad.
Menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika buang angin. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi seorang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya, adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. Tertidur kemudian tidak mengulang wudhu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan dibangunkan oleh orang di sebelahnya lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudhu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudhu karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudhu lagi. Meninggalkan istinsya dan istinthar. Istinsya adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsar adalah mengeluarkannya atau air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang istinsya dan istinsar adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Humran, beliau menyifati wudu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar atau bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. Menganggap mengusap leher dianjurkan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudhu. Doa pada saat membasuh anggota wudhu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudhu tidak memiliki dasar. Dalam fatwa Lajnah Daimah nomor 2588 dikatakan, tidak ada doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat membasuh dan mengusap anggota wudhu, dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang yang tidak berdasar. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudhu, mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir wudhu ditambah dengan ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah tadi ulasan mengenai kesalahan wudhu ini dapat batalkan sholat. Nah, sahabat beriman, adakah dari kesalahan-kesalahan tersebut yang biasanya sering kalian lakukan?
share, dan komen di bawah video ini ya. Semoga Allah memperkenankan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhoannya. Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Magenta Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.